Shalom keluarga damai. Kiranya ada sukacita dan damai sejahtera di hati Sobat Samas hari ini. Dalam renungan Samas kita 23 April 2021 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Beritakan kebangkitannya dan jadikan mereka percaya. Sebelum kita merenungkan sapaan Tuhan, mari kita dasarkan pembacaan firman Tuhan di dalam doa. Kami mau bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih Kau beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mau serahkan waktu pembacaan dan perenungan firman ke dalam tangan-Mu. Bukakanlah hati kami untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1-4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan, sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bacaan perikop Samas hari ini adalah bagian kelanjutan bacaan Samas sebelumnya di pasal 3, yang menceritakan ketika Rasul Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak di pelataran bait Allah dan menyampaikan kabar baik pada banyak orang. Injil kebangkitan Yesus diberitakan dan mereka para rasul adalah saksi kebangkitan Tuhan. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 4 ini, saat Petrus dan Yohanes sedang mengajar, mereka didatangi petinggi-petinggi Yahudi pada masa itu, imam-imam, kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Mereka tidak senang dengan Petrus dan Yohanes. Mereka menganggap pemberitaan Injil, pemberitaan kebangkitan Tuhan sebagai dosa yang serius, dan mereka marah. Di ayat 2 disebutkan, mereka sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Imam-imam dan kepala pengawal bait Allah sebagai pejabat yang bertugas di bait Allah marah, karena menurut mereka, kedua Rasul Yesus itu tidak punya hak dan untuk berkhotbah dan mengajar, apalagi mewartakan Yesus yang sudah dicap sebagai penghujat Allah. Imam-imam menganggap mereka adalah kalangan rakyat biasa. Mereka para rasul hanyalah nelayan, orang rendahan dan tidak punya hak memberitakan Injil di bait Allah. Dan ranah berkhotbah di agama Yahudi adalah di para imam, yang pada masa itu banyak diambil dari orang-orang Saduki. Kemudian orang-orang Saduki yang datang saat itu juga marah, karena kedua rasul, Petrus dan Yohanes, mengajarkan dan memberitakan pada orang banyak dengan semangat yang menyala-nyala adanya kebangkitan Yesus. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, pada masa itu ada dua petinggi utama di kalangan agama Yahudi, orang-orang Farisi juga Saduki. Orang Farisi dikenal ahli agama yang masih mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Sedangkan orang Saduki dikenal sebagai kalangan yang tidak percaya kebangkitan. Dan mereka juga menolak konsep hidup kekal setelah kematian dan keabadian. Kaum Saduki lebih menekankan pada logika, kehendak bebas, dan sesuatu yang masuk akal mereka. Kebangkitan bagi mereka adalah sesuatu yang di luar akal sehat mereka. Keluarga damai, Sobat Samas yang terkasih, kita sebagai orang percaya mengimani bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus membuktikan kemenangannya terhadap kuasa maut, dosa, dan iblis, sehingga menjadi suatu keyakinan yang pasti bahwa Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan pondasi iman Kristen. Rasul Paulus mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 13-14. Sangat jelas bahwa melalui kebangkitan Kristus, orang Kristen memiliki iman dan pengharapan. Itu berarti bahwa kebangkitan Kristus memiliki makna bagi orang-orang percaya. Sobat Samas,
Banyak pandangan dan kontroversi yang menolak kebangkitan Kristus dahulu dan kini. Di antaranya adanya anggapan bahwa kebangkitan Kristus hanyalah imajinasi para murid. Namun kubur yang kosong menandakan bahwa ia sudah bangkit. Adanya malaikat yang mengatakan kepada para perempuan yang pergi ke kubur Yesus, juga kesaksian yang sertai keberanian dan kuasa oleh rasul-rasul menguatkan tentang fakta kebangkitan Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ia memperlihatkan tangan, kaki, dan juga lambungnya yang ditusuk. Ia menampakkan diri kepada mereka secara nyata, sehingga bukanlah imajinasi para murid kalau Tuhan Yesus bangkit. Saat Tuhan Yesus menampakkan diri, ia menyatakan bahwa ia telah bangkit. Ia memiliki otoritas atas kematian. Jadi ini semua menjadi bukti dan kesaksian bagi kita, dan selanjutnya untuk kita beritakan kepada banyak orang yang belum percaya dan menentang kebangkitannya. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, berita kebangkitan tidak bisa dibelenggu. Rasul-rasul boleh dibelenggu, tapi tidak dengan berita Injil Tuhan. Imam-imam, pengawal bait Allah, dan orang Saduki menganggap dengan ditangkapnya rasul-rasul, maka akan habislah riwayat kekristenan, namun kenyataannya tidak. Ada penolakan dari orang Yahudi, dari orang-orang Saduki, namun banyak yang menjadi percaya. Di ayat 4 diceritakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Dan jumlah orang percaya itu mencapai kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keluarga damai yang terkasih, di sekitar kita saat ini banyak kita jumpai orang-orang Saduki zaman kini yang tidak percaya kebangkitan Yesus dan hanya mengandalkan logika mereka saja. Bagaimana dengan peran kita? Apakah kita juga punya semangat yang menyala-nyala dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti halnya para rasul? Meskipun kita harus terbelenggu dengan keterbatasan kita, kemampuan kita, terbelenggu dengan lingkungan kita yang tidak mendukung. Dan saat berita kebangkitan itu disampaikan, mungkin ada yang mencibir, mengecilkan, bahkan mengucilkan kita. Mungkin kita menganggap kita juga orang biasa, seperti halnya Petrus dan Yohanes. Tapi dunia akan heran jika kita yang biasa ini mempunyai hidup yang siap memberitakan kebenaran dan kebangkitannya. Di tengah dunia yang penuh ketidakbenaran, marilah kita hidup sebagai orang biasa yang memberitakan Yesus, memberitakan kebangkitannya. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita dan menguatkan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh Engkaulah Tuhan kami yang telah bangkit, dan kebangkitan-Mu menjadi kabar sukacita bagi kami umat-Mu. Ajar kami manusia biasa dan berdosa ini untuk bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan Engkau yang telah bangkit kepada sesama kami dan membuat banyak orang menjadi percaya dengan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Sobat Samas yang terkasih, selamat menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan. Tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.